ketika seseorang sudah sampai pada fase inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifau wa ma ana minal musyrikin, ternyata setelah itu ada fase yang lebih berat yang akan dilaluinya, dan itu diceritakan di dalam Quran surat Al-An'am ayat 80 dan seterusnya. Disilahkan semuanya membuka surat yang ke-6 ayat 80 dan seterusnya. Mudah-mudahan kita semua sudah termasuk orang-orang yang bukan sekedar membacakan inni wajahtu dan seterusnya, tetapi lebih penting dari semua itu, kita sudah mengalami pengalamannya Nabi Ibrahim. Sebelum saya lanjutkan pada kajian kita selanjutnya, saya akan mereview selintas dari apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim ingin membebaskan diri dari dosa syirik, menduakan Tuhan gara-gara tidak tahu Tuhan, maka Allah kemudian mengabulkannya. Proses pengkabulan Allah itu ditandai dengan yang pertama, diperlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungannya di langitnya dan di buminya. Tanda-tanda keagungan ini ditampakkan Allah di alam ruhaniyahnya, juga di alam jasmaniyahnya. Dari situ kita mendapatkan satu pelajaran, ternyata belajar spiritual yang benar itu fasenya langit dulu baru bumi. Kalau bumi dulu baru langit itu terbalik, tidak akan pernah bisa mendapatkan seperti yang dialami oleh para nabi, para rasul. Dan setelah itu kemudian Ibrahim mendapatkan suatu keyakinan, lalu beliau termasuk salah seorang dari orang-orang yang yakin, waliyakuna minal muqinin. Itu setelah beliau diberi keyakinan oleh Allah dengan cara ditampakkan keagungannya di langitnya dan di buminya. Apa keagungan Allah yang ditampakkan pada Ibrahim? Yang pertama, Allah menampakkan bintang. Pada fase bintang itu ternyata Ibrahim masih ragu. Fase yang kedua adalah Allah menampakkan bulan. Pada fase yang kedua ini kata-kata Ibrahim sudah berubah. Dari kata-kata yang pertama, saya tidak suka kepada yang tenggelam, berubah kata-katanya menjadi sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Itu statement Ibrahim setelah mengalami fase bulan. Dan statement Ibrahim yang luar biasa adalah setelah beliau mengalami fase matahari. Ketika mencapai fase matahari, beliau menyatakan, hai kaumku, sesungguhnya aku terbebas diri dari apa yang kamu persekutukan. Disitulah Ibrahim mengalami suatu pembebasan dari syirik, di mana beliau tidak lagi menduakan Tuhan karena beliau sudah sampai kepada Tuhan. Jadi bintang, bulan dan matahari bukan bintang, bulan dan matahari biasa, tetapi ini adalah cerita di alam ruhaniyah. Perlu saya sarikan dulu ini karena ini merupakan bagian dasar sebelum memasuki fase lanjut dari perjalanan Ibrahim. Ketika Ibrahim sudah sampai kepada fase matahari ruhani, lalu Ibrahim menyatakan, hai kaumku, sesungguhnya aku terbebas diri dari apa yang kamu persekutukan. Qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Itulah pernyataan yang sangat indah dari seorang Ibrahim. Mudah-mudahan kita pun sudah terbebas saat ini dari fase itu, terutama dari kebanyakan orang
menuhankan Tuhan-Tuhan selain Allah. Nah, kemudian setelah fase itu tercapai, lalu Ibrahim menyatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ar hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku menghadapkan wajah batinku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada hanif, kelembutan, kearifan, kebijakan, ya. Wa ma ana minal musyrikin, dan kini aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Nah, apa fase setelah itu? Inilah yang merupakan kajian inti dari kajian kita saat ini. Mari kita lihat ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-80. Wahajjahu qaumuhu, dan dia dibantah oleh kaumnya. Jadi seorang Ibrahim setelah mencapai puncak pencariannya bukan diiyakan oleh kaumnya, tapi yang pertama beliau alami adalah dia dibantah oleh kaumnya. Hukum yang seperti ini akan terus berlanjut sampai kapanpun pada siapapun yang ingin mengalami fasenya Ibrahim, yang ingin mengalami perjalanan spiritualnya Ibrahim. Ternyata setelah beliau dimatangkan dari fase bintang, fase bulan sampai fase matahari, tidak selesai sampai di situ. Keyakinan seorang Ibrahim pun harus diuji lagi berikutnya. Ketika beliau menyampaikan apa yang dialami kepada kaumnya, yang pertama kali didapatkan adalah pembantahan dari kaumnya, dan dia dibantah oleh kaumnya. Dan ini berlaku secara umum, berlaku pada zamannya Nabi Zakaria, berlaku sama zaman nabinya Nabi Yakub, berlaku pada zaman Nabi Sulaiman, berlaku pada zaman Nabi Yunus, bahkan berlaku sampai zaman Nabi Isa alaihissalam, dan itu berlanjut sampai zamannya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi Muhammad menyatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insan ma lam ya'lam." Setelah Muhammad mengalami fase itu adalah fase yang simetri dengan fasenya Ibrahim, cuman kata-katanya saja yang berbeda. Tetapi doa iftitah yang dibacakan oleh Nabi Muhammad itu doa yang dibacakan oleh Nabi Ibrahim juga, yang akhirnya dibaca oleh kita semua. Ternyata Nabi Muhammad pun mengalami tantangan yang sangat luar biasa sebelum beliau akhirnya mengalami suatu kemajuan spiritual yang luar biasa. Ternyata kehadiran orang-orang yang menghambat dakwahnya Nabi Muhammad itu merupakan suatu fase penting untuk meningkatkan kecerdasan spiritualnya seorang Muhammad, lalu beliau mengalami kemajuan yang luar biasa. Itu juga terjadi pada kita, dan kita sudah merasakannya. Bagaimana ketika kita ingin menyampaikan kebenaran ini kepada orang lain, tak sedikit dari mereka malah justru menantangnya, tak sedikit dari mereka justru menghambatnya. Karena itulah fase selanjutnya yang harus kita alami. Jadi semakin maklum bagi kita setelah kita mengalami fase ini wajahtu, dan selanjutnya fase berikutnya adalah kita akan mendapatkan tantangan dari saudara-saudara kita yang akan kita ajak untuk mengalami pengalaman yang sama. Ternyata tidak semudah membalikan telapak tangan, karena diperlukan suatu kegigihan dalam berdakwah. Di samping didaktik metodiknya harus benar, tetapi juga diperlukan suatu kekuatan dari diri kita untuk mendakwahkannya. Baik, kita lanjutkan ya. Dia berkata, "Apakah kamu hendak membantahku tentang Allah? Padahal sesungguhnya Allah telah memberi petunjuk kepadaku. Dan aku tidak takut kepada sesembahan-sesembahan yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali
dikala Tuhanku menghendaki sesuatu itu. Pengetahuan Tuhanku meliputi segala sesuatu, maka apakah kamu tidak dapat mengambil pelajaran? Jadi ada satu hal ya di fase ini yang patut kita ambil. Sepanjang Ibrahim pun hanya menyampaikan kebenaran secara lisan, secara verbal, secara tulisan kepada orang lain, tetapi orang lain tidak digiring untuk bisa mengalaminya pengalaman dia, pembantahan itu akan terus berlanjut dan akan berhenti pada saat orang lain sudah bisa digiring untuk bisa mendapati pengalaman seperti pengalamannya Ibrahim. Kenapa demikian? Ibrahim berbicara di fase spiritual, pakai kecerdasan spiritual, sementara kaumnya yang diajak bicara mereka masih di fase intelektual. Jadi terjadi tabrakan antara fase intelektual dengan fase spiritual, dan itu tidak mungkin bisa disatukan. Jadi konflik itu sebetulnya terjadi karena fase intelektual bertabrakan dengan fase spiritual. Oleh karena itu maka Quran berulang-ulang mengajarkan kepada kita, hendaklah kamu berlaku lemah lembut dan janganlah kamu mengatakan halmu kepada seorang jua pun. Jadi ketika kita menceritakan pengalaman spiritual kita kepada siapapun, jangan berpikir kalau orang lain akan mengiyakan. Bisa jadi orang lain akan membantah kita. Mengapa? Karena orang lain belum mengalaminya. Jadi ada dakwah yang salah. Yang sering dilakukan oleh kita kebanyakan adalah mendakwahkan apa yang kita alami, bukan menggiring orang lain agar orang lain bisa mengalami pengalaman seperti yang kita rasakan. Ini penting harus saya kemukakan karena di sini saya menangkap ada satu mutiara yang sangat luar biasa. Mendakwahkan yang kita alami akan mendapatkan pembantahan, tetapi ketika kita mendorong orang lain pelan-pelan untuk mendapatkan pengalaman seperti yang kita rasakan, ini yang namanya dakwah yang cerdas. Silahkan dicoba. Begitu kita mendakwahkan apa yang kita alami, yang kita rasakan, ya, apalagi yang kita saksikan di alam langit kita. Makanya Nabi Ibrahim diajarkan dulu fase langit baru ke fase bumi. Artinya apa? Fase langit dulu baru fase bumi. Nah sekarang tiba-tiba orang diajarkan fase bumi dengan menggunakan pendekatan langit, jelas akan tabrakan. Bumi dan langit kan sering pakai peribahasa, seperti bumi dan langit kan jadi peribahasa, betapa jauhnya. Jadi tidak akan ada titik temu. Ini penting untuk dikemukakan. Ini fase selanjutnya. Jadi kalau kita saat ini mendapatkan bantahan-bantahan, ya itu memang bagian dari yang kita kehendaki sebetulnya, bagian dari perjalanan spiritual yang harus kita lalui sebetulnya. Cuman kita kadang-kadang tidak paham. Kan kita pengennya yang baik-baik saja, pengennya kita yang enak-enak saja. Padahal Rasulullah Muhammad SAW sejak beliau dalam kandungan sampai beliau meninggal tidak pernah luput dari bantahan. Itu seorang Muhammad yang besar, apalagi kita yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemuliaan yang Allah titipkan kepada seorang Muhammad. Subhanallah, sampai sini ada kesadaran baru pada diri kita. Kita akan menjadi faham dan maklum seandainya setelah fase ini wajahtu itu ada fase berikutnya ya. Jadi mengucapkan ini wajahtu ternyata dibutuhkan tanggung jawab. Dan selama ini kita mengucapkan ini wajahtu tanpa tanggung jawab, bahkan tanpa kesadaran. Semuanya dilakukan dalam keadaan tanpa kesadaran, bahkan sering dilakukan dengan cara yang terburu-buru. Dan sifat terburu-buru itu kemudian mewabah ke dalam kehidupan kita. Ingin dapat rezeki pun terburu-buru, ingin bisa pun terburu-buru. Anak lagi pakai kaos kaki pun dipaksa untuk terburu-buru. Bahkan ibu yang memakaikan kaos kaki pada anaknya. Dan secara tidak langsung kita sedang mewariskan sifat terburu-buru. Wudunya terburu-buru, basuh mukanya terburu-buru, gosok giginya terburu-buru, sampai tidak sadar
bahwa sebetulnya kita sedang membersihkan gigi, sampai tidak sadar kalau kita sedang membersihkan muka, karena semua dilakukan dalam keadaan terburu-buru, hilang kesadaran. Membaca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ar, dibacakan secara terburu-buru. Akibatnya apa? Tidak ada kesadaran apapun. Padahal kalau diucapkan dengan kesadaran, inni wajjahtu, aku hadapkan wajah batinku, dan saat itu betul-betul kita menghadapkan wajah batin kita kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi, maka akan timbul satu kesadaran baru pada diri kita. Kesadaran apa? Kesadaran yang sangat luar biasa. Yang pertama, bersyukur kalau kita saat itu masih bisa sholat. Yang kedua, kita bersyukur saat itu masih bisa menyaksikan dengan pandangan batin kita. Yang ketiga, kita masih bisa bersyukur saat itu kita masih bisa berdiri. Betul? Dan yang luar biasa, kita bersyukur saat itu kita masih sedang dibaikan oleh Allah. Karena Allah sedang menjadikan kita sebagai sarana untuk memanifestasikan kemuliaannya pada diri kita. Kalau itu dilakukan dengan penuh kesadaran, maka kita pun akan mendapatkan kesadaran di dalam kehidupan, sehingga semua yang kita lakukan dalam keadaan sadar. Kita bangun pagi dalam keadaan tidak sadar. Bahkan ketika kita melangkah ke kamar mandi pun dalam keadaan terburu-buru. Semuanya non-meditatif. Padahal kalau dilakukan semua dengan biasa, dengan penuh kesadaran, dari sejak bangun tidur sampai nanti malam kita tidur lagi, bahkan tidur itu sendiri, semua menjadi kegiatan-kegiatan yang meditatif dilakukan dalam kesadaran penuh. Beda kan orang yang makan dengan sadar dengan orang yang makan dalam keadaan tidak sadar. Beda, sangat berbeda. Mungkin orang yang makan dalam keadaan tidak sadar, dia masukkan makanan ke dalam perut dalam keadaan tidak sadar juga. Dia tidak pernah memperhatikan bagaimana kerja lambung, sehingga makanan bulat-bulat aja ditelan ke dalam perut. Padahal ada gigi di situ untuk mengunyah. Kalau dikunyah terus sampai enzim-enzim dari makanan itu keluar, ketika masuk ke lambung, dilumatkan oleh enzim dalam lambung, lambung mungkin berterima kasih. Terima kasih, hei, yang bagian atas, kamu telah mengerjakan pekerjaan yang bagus, sehingga aku tidak berat untuk menyelesaikan pekerjaan selanjutnya. Kan begitu. Yang bagian atas kan gigi. Mungkin terjadi komunikasi gigi dengan lambung, dan terjadilah saling kasih, tidak saling menyalahkan. Ketika lambungnya mah, kata lambung, ya salahnya gigi dong. Gitu kan? Kata gigi, ya salah kamu, terlambat mengeluarkan enzim-enzimnya. Kan seperti itu. Lalu tubuh kita menjadi saling menyalahkan, otomatis tidak kompak lagi. Ketika tidak kompak ya sakit. Sakit itu sebenarnya keadaan tidak seimbang akibat kurang kompak sebetulnya. Kalau dibiarkan kompak dalam harmoni, ya semua akan saling melayani dengan luar biasa. Itu semua hanya bisa dilakukan kalau tidak dalam keadaan terburu-buru. Ya. Ada orang yang saya tanya sampai enggak sadar kalau dia habis baca doa iftitah. Bahkan tidak sadar sudah baca surat Al-Fatihah. Ya kan? Saking cepatnya dan terburu-buru. Ya, kita lihat kalau orang dalam kehidupannya terburu-buru, pasti dalam ibadahnya juga terburu-buru. Karena sesungguhnya kalau orang dalam ibadahnya sudah menikmati dengan penuh kesadaran, kesadaran itu akan mewabah ke dalam kehidupan dan akan kelihatan di dalam kehidupannya.